Aduh, ini bagaimana sih? Kok jadi berantakan begini? Pusing saya melihatnya. Ya baik, karena saya sudah menang jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, Bang Aswan kembali lagi. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan yang bikin banyak banget nih netizen garu-garu kepala. Katanya sih sudah menang ya, tapi kenapa masih sidang lagi dan sidang lagi? Nah, kita lihat sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan perkembangan terbaru nih, langsung kita bahas aja nih. Kita ulik-ulik. Dokter Tipa udah berapi-api tuh, ngatain bahwa dirinya adalah menang secara permanen. Tapi kok ada lagi nih sidangnya tanggal 6. Wah, JPU untuk melakukan perbaikan dan mereka sudah lakukan itu karena terbukti ada jadwal tanggal 6 Agustus, bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Ya. nah ini nih yang bikin ketawa dulu lah. Ini kocak nih, lucu banget ya. Yang harus disalahkan siapa? Apakah yang bikin undang-undang atau terlalu dini nih di si Tifa nih mengklaim kemenangan? Ternyata ada season selanjutnya. Ini episode masih berlanjut ternyata nih. Sidang 6 Agustus. Soalnya kemudian tadi kan sudah diprediksi ya. Itu kan persoalan besar itu. Saya nanti duduk di mana begitu kan ya. Kalau saya mau memilih ya saya duduk di kursi penonton aja kan. Karena saya bukan terdakwa, saya bukan tersangka, kok saya mau duduk di mana gitu kan. Saya mau tanya Prof Gayus, duduknya di mana nanti tanggal 6 Agustus? Prof? Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan, tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? Saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu. Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru, yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus dari pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Oke, Ya begini luar Prof, biasa. berarti posisi saya di Polda lagi dong jadi saksi. Jadi mulai dari nol lagi kan begitu ya kan. Harus dibaca dulu secara clear putusan yang dibacakan oleh hakim. Kalau tidak salah hakim kan mengabulkan sebagian, tidak Keseluruhan. Hakim mengatakan bahwa Apa sih buktinya Bu Tifa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Itu aja. Oke. Sekarang saya jawab ya. Silakan. Sekarang saya jawab. Tadi masih belum ada penjelasan secara jelas. Kenapa Pak Jokowi itu duduknya di SPKT ada 2 loket, dua-duanya kursi kosong. Sebentar Pak, sebentar. Mana yang palsunya? Terus kan belum tentu. Nah, Prof. ini Baru yang dong. harus dibahas. Gini loh, kan Ketika Nah, kalau kita lihat titian tadi, perdebatannya makin panas banget nih. Wah, kalau bagiku sih seru. Tapi kalau untuk pendapat sih boleh berbeda ya. Argumen boleh bertabrakan. Justru nanti tuh di ruang hukum yang diuji itu bukan siapa yang paling keras bicaranya, tapi siapa yang argumennya paling kuat. Lalu muncul perkembangan berikutnya. Pengadilan menerima pendaftaran perkara baru dari jaksa. Artinya apa ya? Proses hukum masih berjalan dan publik kembali menunggu kelanjutannya. Duh, panjang ceritanya nih. Ya, rekan-rekan media ya, terkait berkas perkara atas nama Tifa Wijaya Tiasuma, Pengadilan Negeri telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juga oleh Panmun kami, Mas Dudi Kusmawan, sudah diregister dengan register perkara yang baru. Jadi untuk yang berkas perkara saat ini nomor 354 garis miring PIB garis miring 2026 garis miring PN Jakarta Timur. Kemudian ketua pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili, sama susunannya dengan majelis yang lama ya,
Ibu Christina Endarwati sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Rapli Siregar, dan Matilda Christina Katarina sebagai Hakim Anggota. Kemudian oleh Majelis Hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Demikian. Untuk pengamanan sidang sendiri masih sama seperti kemarin atau gimana? Ya, karena pada persidangan sebelumnya kan kita sudah punya pengalaman ya untuk menyelenggarakan persidangan tersebut akan tetap sama. SOP-nya akan tetap sama. Dan untuk peliputan media sendiri masih bisa dilakukan live streaming sepanjang belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa. Untuk partisipasinya Pak, apakah dibuat di tenda juga? Masih kita buat untuk seperti yang kemarin, ada tenda, ada penambahan kursi maupun penambahan media TV bagi rekan-rekan media juga biar bisa meliput dari situ. Kirain sih kreditnya udah lunas. Ternyata masih ada cicilan sidang. Aduh, Tifa. Ya, buat rakyat Indonesia, yang terpenting itu mari kita hormati yang namanya proses hukum, biar fakta lah yang berbicara. Ya, bukan sekedar emosi dan yang lainnya. Kita tunggu saja lah bersama bagaimana putusan akhirnya. Kalau menurut Bang Aswan, di negara hukum itu ya tidak ada yang benar-benar menang sebelum seluruh proses hukum itu sendiri selesai. Ya, karena itu mari kita hormati setiap tahapan persidangan dan biarkan fakta serta putusan pengadilan yang menjadi penentu. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi semoga kita tetap mengedepankan akal sehat dan saling menghormati. 25 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-133-M-1-EOH-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum, memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Endarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rapli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim bersiap. Hidup Dr. Tifa! Hidup Dr. Tifa!